لله رب العالمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترجاك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأنواره وأسراره في الدارين آمين. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, muzakarah kita, panduan kitab Miftahus Sudur. Selanjutnya, pengarang kitab ini menambahkan keterangan apa tujuan daripada kita berzikir, maksud daripada kita berzikir. Yang jelas dalam tariqah itu yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utamanya sesuai dengan munajat yang kita lantunkan dalam berzikir. Ilahi anta maksudi. Itu yang utama. Namun di sini ditambah lagi ada tujuan dalam kita berzikir. Al-maqsudu min dzikrillah ta'ala. Maksud daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ayyajtanibal mu'minul ghaflah anhu. Agar orang mukmin itu dapat menjauhi lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu kan ingat. Kalau tidak zikir lupa, berarti kan gitu. Maka semakin banyak orang berzikir semakin ingat kepada Allah. Dan tujuan zikir adalah ingat. Surah Al-Kahfi itu perintah Allah. Apa kata Allah? Wadhkur rabbaka idza nasita. Sebutlah Tuhanmu ketika kau lupa. Maksud Allah, setiap waktu kalau dapat jangan lupa. Begitu lupa ingat. Begitu lupa ingat. Dan begitulah dia. Diharapkan nanti dalam keseharian kita banyak ingat daripada lupa. Tapi kalau zikir sudah hidup, dia akan ingat terus. Itu yang aneh zikir. Kalau dia sudah hidup di hati, tak bisa lagi dia lupa. Tahap awal ini kita untuk ingat kepada Allah berusaha. Ingat Tuhanmu ketika kau lupa. Jadi tujuan zikir apa? Jangan sampai kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa akibat kalau kita lalai? Ditambah kalimat itu. Li'annal ghaflata tujri'uhu 'anil ma'asiyah. Karena lalai itu mendorongmu untuk berbuat maksiat. Jadi tanya orang tu, kenapa kau maksiat? Tak ada lain, dia lupa sama Allah. Pasti itu. Kalau ingat sama Allah tak mungkin pula maksiat. Makanya ulama tasawuf itu dia bilang hubungkan hatimu dengan zikir. Insya-Allah berhenti maksiat. Jadi orang bisa berbuat maksiat yang besar, yang sedang, yang kecil semuanya sama dalam pandangan tasawuf. Yang kecil pun maksiat jangan dianggap sepele. La saghiratan ma'al israr. Tak lagi disebut dosa kecil kalau sering. Kan gitu. Orang bilang ini dosa besar. Dosa kecil kalau sering pun jadi besar. Apa sebab? Lalai. Orang kalau ingat Allah, makanya konsep zikir ini akhirnya apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri, duduk, jalan, keluar, dalam masjid, luar masjid. Kalau sudah ingat Allah, mana nak buat maksiat? Takutlah kita.
Jadi gampang Pak pemahamannya. Saya terus terang konsep ini saya pakai. Si anak tu berbuat begini, melanggar ini itu, kerana lalai. Itu ya jawabnya. Kalau dia ingat Allah tak mungkin dia maksiat. Wa dzikru yu'awinuhu ala tarkiha. Sedangkan zikir menolongmu untuk meninggalkan maksiat. Kadang mau buat maksiat tak jadi. Kenapa? Pertolongan Allah datang kerana zikrullah. Itu hebatnya zikir. Dia benteng dan menolong kita. Ada kecenderungan buat maksiat, tapi inayah datang. Pertolongan datang. Tanpa kita sadari. Jadi tujuan kita berzikir itu saja. Kita kepengen jujur, tidak mau melakukan kesalahan lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, siapa yang sudah buat macam ini tanpa dia sadari, dia telah ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena berkah dengan zikir. Ya, dengan zikir. Jadi orang berbuat salah, orang merasa risau, orang merasa sumpah hatinya, itu sejauh mana dia ingat kepada Allah. Makin kuat ingat kepada Allah, kerisauan hati, kebimbangan hati, semuanya hilang dengan sendirinya. Tapi terasa masalah itu besar bagi dirinya, berarti dia lupa dengan Allah. Itu saja konsep dari ulama. Karena tidak ada masalah di muka bumi ini, semuanya datang dari Allah. Tak ada masalah yang tak selesai. Itu kalau Allah bantu. Nah, zikirlah, insya-Allah pertolongan Allah datang kepada kita. Nah, insya-Allah. Nah, kemudian selanjutnya lagi. Wa tasawwufu yad'u ila takhliyatil qalbi min ar-rada'il. Tasawuf itu bertariqah ini, berzikir ini mengajak kepada takhliyah. Apa itu takhliyah? Pembersihan. Menuju kepada apa? Menuju tahliyah. Orang berzikir membersihkan. Mana yang dibersihkan? Qalbun, yaitu hati. Dari apa? Minar rada'il, dari sifat-sifat tercela. Disadari atau tidak, kita punya sifat tercela. Punya sifat kehewanan, sifat syaitania, sifat bahamiyah itu sifat hewan. Kalau tamak dan sebagainya itu hewan. Kalau merasa paling benar dan sebagainya syaitan. Ini sifat tercela, tak bisa keluar. Tapi ampuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah tahap awalnya. Siapa yang ingin dekat sama Allah, bersihkan dulu. Ibarat kaca ni. Ini kaca. Kalau kaca ni kabur, tak dibersihkan Pak, tak tembus kita mandang. Tak bening pandangan kita. Nah, maka kaca tu mau dibersihkan. Ternyata antara kita dengan Allah, hati kita tu ada lensa. Lensa ini ada titik-titik hitam. Titik-titik inilah mau dibersihkan, dikikis. Tak ada lain. Kullu syai'in siqalah. Siqalatul qulub zikrullah. Sesuatu tu pasti ada pembersihnya. Kaca ada pembersih. Ya kan? Pakai apa tu kaca tu? Berkelin ke? Clear. Semprotkan. Lantai pakai penyapu. Kan? Dinding sama juga kan? Baju pakai sabun. Hati kata Nabi, kullu syai'in siqalah. Segala sesuatu ada pembersihnya. Kaca ada clear pembersihnya. Lantai dengan penyapu. Dinding sama juga. Baju dengan sabun. Hati dengan zikrullah. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau hati belum dibersihkan, maka sifat tercelah masih menempel pada diri kita. Ini terus continue ni. Berapa lama ni Pak Ustaz? Mana saya tahu. Teruslah zikir sampai keluar dia. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 10 tahun baru hilang penyakit ini. Tergantung kesungguhan dia membersihkan diri. Nah, kita kan mau kembali kepada Allah. Siap-siap kembali ni. Siap. Bagaimana cara kembalinya?
kembali tak ada jalan lain. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di hari tak bermanfaat, anak, harta yang semua kita miliki tak ada manfaat waktu kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala illa biqalbin salim, kecuali hati yang sudah bersih dari penyakit-penyakit yang tercelah tadi. Nah, yang kita takutkan kembali kepada Allah, bawa hati dipenuh dengan penyakit. Bagaimana? Nak berharap mati husnul khatimah, tapi hati penuh dengan penyakit. Nah, di situ kita khawatirkan. Ayo bersiap-siap. Ya, ini jalan kematian. Ya, zikir jalan kematian. Nah, kemudian wa takhliyatu bil fadail, kalau sifat tercelah sudah keluar, bergantilah dengan sifat-sifat keutamaan. Insyaallah orang itu jadi orang yang baik, mulut ngomong baik, penglihatannya pun baik, pendengarannya pun, kaki melangkah pun hal-hal yang baik. Semuanya terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita harapkan dalam agama ini, supaya kita bisa berakhlak yang baik, mengikuti akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sumber kebaikan dari hati, Bapak Ibu, bukan dari tubuh. Tubuh ni bisa dipoles, kalau hati udah baik, baik semuanya. Inna fil jasadil mudghah idza saluhat sal jasadu kullu. Dalam tubuhmu ada segumpal daging, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia baik maka baiklah semuanya. Tapi kalau dia jelek, jeleklah semuanya. Apa itu? Wahyal qalb, adalah hati. Kalau sudah bersih hati ini, sudah indah, sudah dapat keutamaan, maka mata jadi baik, pendengaran, mulut, tangan, kaki, maaf kemaluan, perut, semuanya baik. Tak mau sembarangan lagi dah. Nah, yang beginilah dia jalan yang ditempuh Nabi dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Abu Bakar begitu termakan barang, lupa tanya, dari mana kau dapat ni? Dapat dari sebulan. Dia kerja apa? Aku tak tahu. Dimuntahkannya. Takut makan barang yang haram. Jadi baik semuanya. Nah, ini kan ada berkah zikir. Makanya orang-orang tarekat itu bersih. Ya, kalau betul-betul ngamalkan, bersih. Nah, kemudian wahina idzin tastawla alaihi anwal qudsiha. Nah, ketika itu dikuasailah dia dengan anwarul qudsiyah. Nurun ala nur, cahaya Allah turun ke hati orang tersebut dari alam kursi, alam kesucian. Maka dia dikuasai nur tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca surah An-Nur tu, Allahu nurus samawati wal ardh. Cuba kaji itu betul. Itu cahaya Allah, Allah titipkan di hati hamba-Nya yang dipilih. Dia disupport dengan minyak zaitun, bukan dari barat, bukan dari timur. Itu minyak tak bertempat asalnya, kerana dari Allah Subhanahu wa taala. Allah beri cahaya siapa yang dikehendakinya. Macam mana mendapatkan cahaya tadi? Paling mudah kata ulama dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kontinu. Bapak Ibu sekalian, kalau cahaya Anwar Qudsiyah datang ke hati kita, apa yang terjadi? Nah, ulama menyatakan ya ta'allaqu billah, maka hatinya bergantung dengan Allah. Baru ada namanya tawakal. Kalau tidak tawakal cuma di mulut. Tawakal lah, tawakal. Apa tawakal? Selama hatimu tak nyambung dengan Allah, tidak ada tawakal. Benar? Nah, bukan nyamannya bertawakal. Sahabat berperang menghadapi musuh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, wala haula wala quwwata illa, cukup Allah tempat berwakil. Itu dah penuh dah, hati nyambung sama Allah, siap menghadap musuh. Kau tak ada tawakal, lemah juga lu tu. Ya. Makanya orang kafir 1000 perang Badar, orang muslim 300. Cukup kata Nabi, kau ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kita pakai itu. Cukup Allah tempat kita berwakil, tawakal. Kenapa? Ketergantungan hati dengan Allah. Nur sudah datang di hati orang tersebut. Kemudian bagaimana? Wa yu'thiru subhanahu wa ta'ala wa hawahu.
maka dia lebih mementingkan Allah dari dirinya. Ini susah nih Pak. Ini tingkat tinggi dah ni. Apa kegiatan dunia ni, dia mementingkan Allah daripada yang lain. Itu hati kalau sudah terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tak dibuat-buat, memang datang dengan sendirinya berkah cahaya Anwarul Qudsiyah. Apa nak dibuat? Pokoknya tujuannya cari redha Allah. Apa yang nak dilakukan, semua cari redha Allah daripada yang lainnya. Nah, inilah dia bilang li'annahu jalla jalalu azza sanu huwa matlub, menjadilah Allah yang dicari. Wal marhub, Allah lah yang disukai. Wal mahbub, Allah lah yang dicintai. Minhu ibtida'una wa ilahi intihauna. Dari Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Orang ini belum mati sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemarin kita bahas, mutu qabla mati, sebelum mati. Hati sudah kembali kepada Allah walaupun dia belum meninggal. Jadi boleh-boleh mengucapkan kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Saya belum mau meninggal Pak Ustaz. Walaupun belum meninggal tapi hatimu sudah inna lillah wa inna ilaihi. Itu tafsirnya Pak. Makanya saya kalau disebut inna lillah saya tak marah. Karena hati kita sudah kembali kepada Allah, itulah hakikatnya mati sebelum mati. Yang takutnya ini bukan apa? Begitu sebut inna lillah, udah mengambang lah pikiran ni. Di mana aku mati ni? Kenapa hatinya tak nyambung dengan Allah? Tapi kalau hati sudah nyambung kepada Allah, sebenarnya dia sudah mati sebelum kematian datang. Makanya orang ini jadi baik. Kau lihat tu Abu Bakar, kata Nabi, mayat berjalan di atas muka bumi. Mayat berjalan tu masih hidup. Cuma Nabi nyebutnya mayat. Apa sebab? Tubuhnya di bumi tapi hatinya dengan Allah. Kalau Abu Bakar macam itu, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubuh Nabi berkumpul dengan jasad, tapi hati Nabi tak pernah berpisah dengan Allah. Itu dikatakan wak jejin. Ustaz Kiai Jajan Zainal Abidin, Wakil Talqin Sukabumi, tubuh bersama makhluk, hati tembus kepada Allah. Kata dia, kau kumpul dengan makhluk, hatimu kontak dengan, itulah tariqah. Tapi tak gampang ni. Mau latihan dia. Kau sudah terlatih, sampai Ustaz Ali itu bilang, nonton bola bisingan Allah, kata dia. Bingung saya tu. Macam mana nonton bola bisingan Allah? Makanya bentuk hatimu kepada Allah, apapun yang kau pandang, kau akan melihat kebesaran Allah. Nengok orang main bola pun ada kebesaran Allah di situ. Apapun yang kita pandang di muka bumi ini, semuanya berjalan dengan qudratullah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum, karena hati kita belum terbuka, belum dapat Anwarul Qudsiyah. Kalau dapat Anwarul Qudsiyah, kita akan melihat semuanya berjalan dengan ketentuan qudrat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberi kita cahaya nur di hati kita sehingga kita menjadi orang yang baik insya-Allah. Amin. Ya, sekira itu jemaah sekalian sebagai tambahan pembahasan kita. Ada pertanyaan silakan. Kita sangat sering mendengar kalimat makan di jajan ini. Ya. Barangkali mohon kiranya pencerahan Ustaz untuk menjelaskan kalimat itu kepada kita. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, istilah takhalli, tahalli, tajalli. Dulu waktu saya belajar sama guru, saya tanya dengan beliau, Syekh, apa itu takhalli? Apa itu tahalli? Dan apa itu tajalli? Dia bilang apa? Bukannya susah, cuma memindahkan titik saja, katanya. Mindahkan titik. Mana mindahkan titik? Pertama pakai huruf kha, takhalli, pembersihan. Yang kedua tahalli, tanpa titik, pakai ha, penghiasan. Yang terakhir tajalli, pakai huruf
jin. Apa tajalli? Pernyataan dan Allah menyatakan kebesarannya kepada seorang hamba. Nah, jadi proses tasawuf ini diawali dari pembersihan tahalli. Makanya orang bertasawuf bertarekat tu mandi tobat, salat tobat, ambil talqin zikir, berzikir kepada Allah, amalan fardu, amalan sunnah. Terus ini proses pembersihan diri. Dan salat tobat jangan tinggal, tiap hari salat tobat. Ini tahap awal orang bertasawuf. Rukunnya pertama taubat. Nah, setelah itu masuk tahap yang kedua, tahalli, penghiasan diri, memperbanyak amalan sunnah sehingga berubah akhlak yang jelek insya-Allah perlahan-lahan menjadi akhlak yang utama tadi yang dikatakan dalam kitab Miftahus Sudur. Sifat radha'il berganti menjadi sifat yang paling terpuji. Sifat fadail. Nah, kalau sudah sifat ini menjadi baik, berarti amalan kita baik. Tinggal menunggu. Apa tu? Disunting oleh Allah. Kapan Allah menyunting? Dengan tajalli. Lalu Allah menyatakan dirinya kepada seorang hamba melalui nur anwar kursiyah tadi, sehingga pada waktu itu si hamba merasakan antara dia dengan Allah tidak ada antara lagi. Itu mudah bagi Allah. Itu yang dikatakan Abul Abbas Al-Mursi, ya. Kalaulah aku lupa dengan Allah lahzatan, sejenak saja, ma'adatu minal muslimin, aku bukan lagi orang Islam, kata dia. Jadi Abul Abbas bilang begitu, kalau aku sempat lupa dengan Allah sejenak saja, aku bukan lagi orang Islam. Berarti dia sudah ma'iyah bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajalli itu kita akan merasakan Allah tidak ada antara lagi dengan kita. Nah, inilah proses tiga macam tadi. Pertama tahalli, pembersihan diri. Yang kedua tahalli, perbanyak ibadah sampai menjadi orang yang baik. Yang ketiga menunggu kebesaran Allah. Allah menampakkan kebesarannya di dalam hati seorang hamba yang diinginkannya. Menjadilah hamba tersebut orang yang dipilih oleh Allah. Nah, kita berharap ke sana larinya ini. Ya, bersama paling tidak tahalli, pembersihan hal-hal yang tercela pada diri kita. Nah, mudah-mudahan Allah kuatkan itu. Ya, insya-Allah. Pindah titik Pak, pindahkan titik ya. Tahalli, tahalli, tajalli. Mudah diucapkan, belum tentu dalam perbuatan. Tapi harus kita lakukan. Baik. Tahalli proses pembersihan. Ya, makanya harus banyak zikir, istighfar, mandi taubat, salat taubat. Tasawuf begitu dia. Awalnya tahalli, pembersihan. Pertengahannya tahalli, penghiasan. Terakhirnya tajalli, merasakan kedekatan. Nah, bulan juga begitu. Nanti masuk bulan Rajab. Ulama berkata, Rajab tu bulan tahalli, kata dia. Maka Rajab banyak apa amalannya? Bulan Rajab apa dianjurkan amalan? Istighfar kan? Nah, masuk bulan Syaban tahalli. Bulan Syaban bulan salawat. Kan gitu. Banyak-banyak salawat. Karena ayat yang turun berkaitan salawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Ini ayat turun bulan Syaban. Nah, jadi bulan Syaban kata ulama bulan tahalli, pembersihan diri, penghiasan diri. Nah, masuk Ramadan bulan tajalli. Tajalli apa? Merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya gitu, kita atur ni. Ayo, Rajab tahalli, Syaban tahalli, Ramadan tajalli. Kalau orang tidak bersihkan diri bulan Rajab, tak menghiasi diri bulan Syaban, kapan nak dekat bulan Ramadan? Berarti Ramadan baru mulai. Orang sebenarnya Ramadan dekat dah dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsepnya sama, mirip-mirip begitu. Ya, tasawuf pertama tobat, istighfar dan sebagainya, bersihkan diri.
Tahap keduanya, perbanyak amalan sunnah penghiasan diri, menjadi orang yang baik. Dan yang ketiga, menunggu tajalli. Allah menampakkan kebesarannya kepada orang yang dikehendaki. Itulah namanya tajalli. Satu lagi mungkin terakhir. Yang berzikir, semakin dia cinta dengan Nabi dan cinta dengan Allah. Tak bisa hendak ini. Pertama kali yang Allah ciptakan ini adalah nur Nabi Muhammad SAW. Dari nur Nabi Muhammad diciptakan roh-roh para Nabi. Kemudian diciptakan roh-roh kita ini. Makanya pada roh kita ini ada dua potensi. Nur Nabi, nur Allah satu. Cuma dia belum keluar. Bagaimana cara mengeluarkannya? Ini amalan, zikir, salawat, istighfar. Itu mengeluarkan cahaya tersebut. Kalau cahaya ini sudah keluar, di situ nanti akan terasa Allah dan Rasulnya lebih kita pentingkan dari yang lain. Inilah tariqah, jalan untuk menggali nur. Nur itu akan dibongkar dengan ilmu tariqah. Kalau tanpa dengan zikir, dengan salawat, maka setiap zikir pasti ada salawat. Coba Fatihah Nabi. Setelah itu apa? Astagfirullahal Ghafurur Rahim, istighfar. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina. Kemudian baru zikir. Tetap tu istighfar, salawat, zikir. Takhalli, tahalli, tajalli. Tu pakai dia. 3 amalan ni. Seluruh tariqah tetap 3. Istighfar, salawat, zikir. Istighfar pembersihan, salawat syafaat, tajalli pertolongan Allah. Maka 3 jalan ini. Tak bisa tak. Kalau ini diperbanyak, keluar cahaya tu. Nah, cahaya ini tertutup. Dia tertutup dalam diri kita ini. Dia tak nampak. Cara membongkarkannya pakai syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau bongkar itu semuanya. Dan kalau orang sudah berzikir sampai kepada nur Nabi Muhammad, di situ dia merasakan Nabi tak jauh dari dia. Ya, Nabi tak jauh. Nabi ni rahasia sebenarnya. Rahasia alam ni ada pada Nabi. Makanya dimanapun umat ini berselawat, Nabi menjawabnya. Bukan menjawab di Madinah, jauh Madinah tu. Dimanapun kita berada, dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu membawa rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali itu ya. Jadi zikir saja. Zikir perbanyak, kontinukan, insya-Allah pelan-pelan. Mudah-mudahan Allah bukakan cahaya tersebut. Dia akan dapatkan. Segera cukup ya, kita baca doa. Ya Rabbana